Nomor satu ya. Tadi yang nomor A-nya udah paham ya. Tadi apa arus ya? Arusnya sama dengan V bagi F. Paham ini? Halo, Ismi. Halo, Pak, suara saya terdengar ya? Halo, Ya yang Pak, lainnya. terdengar. Kenapa Ismi ada gangguan? Halo? Sinyalnya jelek Pak. Iya, yang tadi untuk I-nya tadi udah paham. Iya, insya Allah. Iya, iya. Enggak, ini paham nggak mencari ini ya. Ini adalah rumus Ohm, ini tolong dihafal ya. Rumus Ohm itu cuman ini aja kok, R V dibagi I ya. Atau tadi V sama dengan I kali R ya. Arus dikali tahanan ya. Ini rumus matematiknya kan anak SD ya, Ismi ya. Halo? Halo? Iya Pak. Ya, nggak sulit kan ini ya. Ini kan anak SD udah belajar ya. Misal 4/2 sama dengan 2 gitu ya. Ismi ya. Iya Pak. Yang lainnya ada kesulitan nggak? Sekarang saya tanya. Jadi, ini jangan jangan bingung karena ini sebenarnya rumusnya rumus SD itu saya bilang. Ya, Itu Pak, maaf. nggak Ya, gini aja. Kayak menghitung luas. L sama dengan apa? Luas. Luas bujur sangkar. Bujur sangkar tahu nggak? panjang kali lebar Pak. Nah, seperti itu kan. P kali luas. Ini luas ya, Pan. P kali L ya. Ya, kayak gini ya. Ini maksud saya kan ini perkalian pembagian tidak asing lagi maksud saya gitu loh. Ya. Yang asing mananya yang asing? Coba Izmi. Antara nomor satu dan nomor dua itu kan kayak tanda panah itunya tuh beda ya Pak. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Panah yang mana ya? Yang, iya itu Pak benar yang ditunjuk Bapak. Iya, dioda ya. Ini anoda ya. Ya. Oh iya anoda. A- Maaf Anoda Pak. kan namanya kutub positif ya. Ini Nah Pak, katoda ya. kan yang nomor satu ke bawah ya, nomor dua tuh ke atas. Itu tuh yang Oh, membedakannya buka tertutupnya itu anoda tersebut. iya, jadi gini, ya makanya kemarin tolong dipelajari lagi ya bahwa dioda ini kan fungsinya penyearah ya. Sama dengan ini saklar. Kalau dia ideal saklar ya, dia itu kalau diberi tegangan, seakan-akan didorong ada dikasih tegangan atau arus ya di sini. Kalau dia ideal ya, maka dia akan saklarnya nutup. Ya, dengan saklarnya menutup ini maka arusnya akan mengalir ya dari dari kutub positif ke negatif ya arus ya. Tapi kalau elektron kebalikannya ya. Jadi kalau arus itu dari positif ke negatif.
Tapi kalau elektron kebalikannya ya, dari negatif ke positif. Makanya kemarin ada kan? Ya, ingat ya. Ada, Ini Pak. elektron ya. Pelajaran SMA kalau ada kan elektron itu kan berpindah dari negatif ke positif ya. Iya. Ya itu aja. Jadi semua ini di elektronika itu dasarnya dari pelajarannya SMA ya. Cuman diaplikasikannya di dalam elektronika, di dalam semikonduktor. Yang lain pertanyaan saya, yang lainnya paham apa enggak kira-kira yang saya jelaskan ini? Nggak paham, Pak. Masih belum masuk, Pak. Yang belum masuk, yang mana coba? Jadi saya biar bisa menjelaskan karena saya sudah menganalogikan saklar. Saklar di rumah, tahu kan di rumah saklar listrik? Tahu, Pak, tahu. Ini dengan siapa, Maaf? Harlan, Pak. Loh, kemarin Alan udah nanya, udah saya jelaskan kenapa kok sekarang bingung. Kemarin banyak bertanya, berarti paling enggak sudah tahu kan yang saya jelaskan, Alan. Iya, soalnya jawaban saya sama kayak Bang Aris, Pak. 10 mikroampere. Apa karena saya masih bingung ya, Pak? Iya, kenapa? Karena Mas bingung, saya jelaskan sekarang gitu loh. Karena dioda itu suatu komponen elektronika yang paling sederhana, yang paling paling basic itu dioda. Yang di Kalau kita lihat yang lebih advance, yang sekarang teman-teman bawa gadget itu lebih rumit Recording in lagi dari ini. progress. Sangat-sangat rumit kalau kita bayangkan rumit gitu loh. Saya aja mungkin secara umum ya saya paham, tapi kok detail di dalamnya itu kayak otak itu ya itu harus pelajari lagi ya. Itu kan udah mikroprosesor lebih rumit lagi. Walaupun kita nggak perlu lah, artinya bukan nggak perlu nggak sampai sedetail itulah. Tapi prinsip dioda ini sebenarnya kayak saklar atau seperti tadi keran air aja lah ya Arlan. Iya, Pak, iya, Pak. Apa saya perlu ulang lagi? Kalau perlu ulang saya ulang lagi. Makanya saya untuk hari ini saya mau fokus ini dulu biar teman-teman di sini paham gitu loh. Soalnya dari beberapa temen-temen juga masih ada yang nanya, Pak. Mau nanya, takut mungkin ya. Oh, nggak perlu takut. Wah, masih Kan, bingung. Masih bingung nanyanya ke saya. Nah, saya juga masih nah agak-agak. sekarang gini, punya chat GPT nggak? Aplikasi chat GPT. Saya nggak punya, mungkin teman-teman punya ya, Pak. Iya, Sepertinya silakan. ada Pak di Google. Lah, Google ada kok. Pak, Makanya ada, Pak. sekarang, jadi gini loh, saya, mungkin saya ini, jadi begini, maksud saya begini loh. Saya yang berumur, jangan sampai yang muda-muda kalah dalam hal untuk curiosity ya, curiosity-nya keinginan tahunan harusnya tinggi gitu loh. Karena sekarang ada Google udah apa dioda di situ ada, apa semikonduktor di situ komplit lah. Masa saya bilang berulang-ulang, tolong buka Mbah Google atau diskusi dengan teman lain atau dengan kakak kelas atau siapalah saya bebas saja dengan dosen siapapun silakan gitu loh. Ya. Nah, jadi Arlan ini saya sudah menganalogikan, jadi kalau menganalogikan itu disimplify ya, disederhanakan dengan menganalogkan dengan ini toren ya, ini ada keran ya, paham ya? Iya, paham, Pak. Ya. Analoginya saya paham, Pak. Nyangkut, Pak. Jadi begini loh, ini tekanan sama dengan V ya. Ini arus ya yang mengalir sama dengan I. Kalau di dalam dunia air ya, pertoronan
punya mesin di rumah, ada yang punya bak air atau toren, nah bebas lah. Lah ini adalah tahanan ini R ini ya. Ya, analoginya jadi analoginya Ohm itu, hukum Ohm itu sama dengan hukum toren lah, mengalirnya air lah, gitulah. Ya, paham ya? Tegangan tuh V ya, tegangan tuh menekan ya, tegangan tuh menekan seberapa jauh arus ini ya. Nah ini R ini adalah keran ya, keran kalau dibuka ya, dibuka semakin. Jadi kalau dibuka itu artinya apa? Tahanannya semakin apa? Mengecil ya. Jadi kalau ada tegangan plus di sini diserikan dengan tahanan ya, ini akan mengalir arus di sini ya. Ini. Nah, tahanannya semakin besar, berarti arusnya semakin mengecil. Kalau tahanannya dia membesar, ya arusnya akan mengecil ya. Jadi kalau tahanannya mengecil, dia arusnya semakin besar, tahanannya besar, arusnya semakin mengecil. Analoginya sama dengan keran ya. Keran kalau semakin ditutup, berarti arus flow-nya air semakin mengecil. Itu ya. Jadi hukum Ohm ini sebenarnya menganalogikan sama dengan toren yang diisi air, airnya tahanannya itu adalah dianalogikan dengan keran atau valve ya. Pertanyaan saya yang soal nomor 1, maaf saya stop dulu ya.